Kekasih-kekasih Tuhan, saat ini patut kita bergembira dan bersukacita karena kasih dan rahmat Tuhan boleh mempertemukan kita lagi di dalam acara renungan pagi Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara, GEP Sultra, melalui channel Soli Deo Gloria. Tentu kita bersukacita dan bergembira karena kita diberikan kesempatan dan waktu untuk kembali mempelajari bahkan merenungkan bagian dari sabda Allah yang hari ini diambil di dalam Mazmur pasal 10 pada ayatnya yang keempat. Sabda Tuhan berkata seperti berikut ini. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Demikian sabda Tuhan pada saat ini. Saudara-saudaraku dan pemirsa dimanapun saat ini berada, kata fasik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Artinya orang fasik memiliki sifat yang amat buruk kelakuannya. Hidupnya selalu menampilkan perbuatan jahat dan selalu melakukan tindakan dosa. Fasik adalah sifat yang tidak percaya kepada Tuhan atau tidak bertuhan. Biasa juga disebut orang ateis. Orang fasik menurut Alkitab yaitu mereka orang-orang yang berdosa namun tidak mengakui dosanya, atau orang-orang yang tidak beriman. Orang fasik juga mengetahui keberadaan Tuhan tetapi enggan mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Karena itu di dalam sebuah buku Menyingkap Tabir Kuasa Kegelapan karya dari seorang hamba Tuhan Yeri B. Kanna, dia mengatakan bahwa orang fasik tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Kemudian di dalam kitab Mazmur 36 pada ayatnya yang kedua, di situ firman Tuhan berkata, dosa bertutur di hati orang fasik, rasa takut pada Allah tidak ada di dalam orang itu. Pemazmur menegaskan bahwa perkataan dari mulut orang fasik hanyalah kejahatan dan tipu daya. Mereka menempatkan dirinya di jalan-jalan kesesatan dan jalan-jalan yang tidak memuliakan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dan pemirsa dimanapun berada, mereka selalu melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan kekejian, dan tidak menghormati Allah, tidak takut akan Allah, karena mereka hanya mengikuti keinginan kata hatinya sendiri. Dengan kata lain, menurut Alkitab adalah orang-orang fasik itu adalah orang yang suka berkompromi dengan dosa dan tidak menolak segala praktek kejahatan. Saudara-saudaraku pemirsa dimanapun saat ini berada, oleh sebab itulah orang fasik adalah masuk dalam kategori orang-orang yang sangat dibenci oleh Allah. Cukup banyak gambaran dan ciri-ciri orang fasik dalam Alkitab, seperti diungkapkan misalnya di dalam bacaan pada hari ini dalam Mazmur 10. Di situ mengatakan bahwa ada ciri-ciri orang fasik. Paling tidak ada 3 ciri-ciri orang fasik. Yang pertama, orang fasik itu selalu giat memburu orang-orang yang tertindas. Dan orang-orang tertindas ini juga mereka karena terjebak dengan perbuatan mereka sendiri sebagai orang fasik yang suka menjebak orang-orang baik dan benar di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, mereka itu suka memuji-muji keinginan hatinya, mengutuki dan menistakan Tuhan. Yang ketiga, orang fasik merasa bahwa Allah itu tidak ada. Karena itu ia dengan sesuka hatinya berbuat atau bertindak. Karena ia merasa bahwa tidak ada Allah di dalam hidup ini. Pada sisi yang lainnya, orang fasik secara duniawi kelihatannya berlimpah berkat
dan hidup serba enak. Sementara orang baik dan beriman justru berada dalam kehidupan yang menderita atau dalam hidup kemalangan. Karena itu kalau kita memperhatikan, secara kasat mata nampak tidak ada keseimbangan atau keadilan dari Tuhan terhadap orang baik dan orang fasik. Tetapi harus diakui dan diyakini bahwa penghukuman dan keadilan Allah tetap berpihak kepada orang baik dan benar. Orang baik dan benar pasti senantiasa dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Allah tetap menghukum orang-orang yang berlaku tidak baik atau orang fasik berdasarkan tindakan dan perbuatannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan dimuliakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, menjadi seruan bagi seluruh warga jemaat Tuhan adalah, mari kita akan terus berusaha. Pertama, memahami bahwa berkat duniawi sifatnya apa adanya, tidak akan menjadi tujuan akhir dalam hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada umatnya yang percaya kepada Allah. Karena itu jangan hati kita melekat kepada hal-hal yang bersifat bendawi atau sementara dan tidak memiliki nilai kekekalan. Yang kedua, teguhkan dan mantapkan langkah hidup kita kepada jalan Allah menuju hidup kekal di surganya yang mulia dan abadi. Yang ketiga, orang benar jangan iri hati kepada kemakmuran dan kesenangan orang-orang fasik, sebab semuanya itu hanyalah berlaku sementara. Dalam Amsal 24 ayatnya yang ke-19 disabdakan oleh Tuhan, jangan menjadi marah karena orang yang melakukan kejahatan, dan jangan iri hati kepada orang fasik. Yang keempat, rasa iri hati kepada orang fasik hendaknya dilenyapkan atau dibuang jauh-jauh, sebab sejatinya kehidupan orang fasik pasti berakhir kepada keburukan dan kehancuran, bahkan kematian kekal. Mari kita akan memperhatikan beberapa ciri-ciri orang fasik yang perlu diwaspadai atau dihindari, antara lain. 1. Sombong. Orang fasik memiliki sifat angkuh dan sombong. Dalam segala kondisi apapun, ia selalu ingin menang sendiri. Tidak mau bertemu dengan orang lain untuk berbincang-bincang atau berbicara dengan hal-hal yang baik. Karena ia senantiasa merasa diri lebih baik dan lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan orang lain. Karena itu diharapkan kepada kita, lebih bagus jangan kita berdebat dengan orang-orang seperti ini. Tapi hendaknya kita akan terus mendoakan orang ini agar ia mengalami perubahan atau pertobatan di dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kemudian ciri yang kedua, suka mencela orang, mengolok-olok dan menindas seorang lain, merasa lebih baik, lebih pintar, dan tidak melihat kekurangan dalam dirinya sendiri. Ia senantiasa memposisikan dirinya pada posisi yang baik, sedangkan orang lain senantiasa berada pada posisi yang salah. Sama seperti dikritik oleh Tuhan Yesus, bahwa ia mampu melihat balok di mata orang, tetapi balok di matanya ia tidak mampu melihatnya. Kuman yang begitu jauh senantiasa diperhatikan, bahkan sangat terang benderang di dalam matanya, tetapi kebobrokan dan keburukan di dalam dirinya, ia tidak mau mengetahuinya. Ini adalah ciri-ciri orang fasik. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena itu mari kita belajar dari sifat dan sikap orang fasik agar kita terhindar dari segala hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Tetaplah mengikuti perintah Allah yang baik dan benar, sehingga kita semua tetap menjadi umat yang diberkatinya dahulu, saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.